Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ikrom dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2202 Universitas Darmas Indonesia. Pada video saya kali ini, saya akan menerangkan jurnal ataupun analisis yang telah saya lakukan pada jurnal sistem pendukung keputusan menggunakan metode SAW untuk penilaian dosen berprestasi studi kasus di Universitas Hasan Kota Bengkulu, di mana jurnal ini dibuat oleh Leni Natalia Zulita, seorang dosen tetap Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Hasan Bengkulu. Dan di sini sudah saya sebut dari awal video tadi, saya mengambil jurnal yang memakai ataupun yang menggunakan metode SAW. Mengapa dan kenapa saya memilih jurnal yang menggunakan metode SAW ini? Yang pertama, karena jurnal SAW ini penilaiannya yang lebih tepat, membantu melakukan penilaian dengan lebih tepat karena didasarkan pada bobot, presentasi, referensi, dan kriteria yang telah ditentukan. Dan yang kedua, karena alternatifnya terbaik. Dan yang ketiga itu normalisasinya matrik. Terdapat normalisasi matrik sesuai dengan skor atribut atau antara nilai cost dan benefit. Dan selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tahap-tahap dari analisis saya di jurnal tersebut. Yang pertama, tentu di jurnal itu saya menemukan ada beberapa kriteria penilaian. Yang pertama, kualifikasi pendidikan. Kedua, pembelajaran. Yang ketiga, banyak peneliti yang telah dilakukan. Dan yang keempat, banyak menulis jurnal. Yang kelima, ada pengabdian pada masyarakat. Ini adalah kriteria penilaian untuk memilih dosen di Universitas Hasan Bengkulu. Nah, terus di sini saya ada satu tabel yaitu nilai X dari beberapa kriteria penilaian di atas. Terus dari nilai X itu ada beberapa R, nilai R. Itu ada nilai R 11, 21, 31, 41, 51, 61, 12 lagi, 22, 52, 62, 23, 43. Nah, ini saya dapatkan dengan cara yaitu membagikan nilai X, di mana di kolom yang pertama ini saya mengambil angka yang terbesar, yaitu sama-sama kita lihat di sini angka yang terbesarnya adalah 4. Tentunya yang pertama saya bagikan 4 bagi 4 sama dengan 1, 4 bagi 4 sama dengan 1, 4 bagi 4 sama dengan 1, sampai 5 kali, terus 4 bagi 3 yaitu sama dengan 0,75. Dan di kolom kedua sama, saya membagikan dengan pertama saya mencari nilai yang terbesar ataupun angka yang terbesar, masih 4. Sini yang pertama saya bagikan 4 bagi 3, 4 bagi 3, 4 bagi 3, 0,7. Dan saya bagikan dengan nilai terkecil. Yang pertama, 4 bagi 2. 4 bagi 2 itu 0,5. Terusnya 4 bagi 1 bagi 4, 0,25. 5 bagi 5. Terus ini di kolom yang ketiga itu nilai terbesarnya 5.
Terus saya bagikan 5 bagi 5 1, 3 bagi 5 6, 1 bagi 5 0,2, 0,5 0 bagi 5 0, 5 bagi 5 1, 3 bagi 5 0,6, 3 kali bagi 5 0,6, 1 bagi 5 0,2, 0 bagi 5 sama dengan 0. Ini adalah hasil yang telah saya bagikan dari beberapa kolom nilai X, yaitu saya mencari nilai yang terbesar dan saya kalikan dengan nilai-nilai yang terkecil. Nah, terus setelah saya membagikan nilai X tadi, terus telah saya dapati dari kolom tersebut nilai-nilai R-nya. Tentunya tadi dari pembagian tadi saya bikin satu kolom R, itu hasil dari pembagian dari kolom X tadi. Ini telah kita terangkan di atas tadi. Selanjutnya, setelah kita menemukan nilai R dari pembagian dari nilai X tadi, baru kita satukan di kolom nilai R-nya. Di kolom pertama, kedua, ketiga, 4, dan 5. Terus, kita akan mencari rankingannya untuk menentukan alternatif dan hasilnya nanti. Yang pertama, kita akan menyiapkan 5 kolom. Yang pertama itu sesuai dengan yang ada di kolom ini. Yang pertama P1, P2, P3, P4, dan P5. Dan akan kita kalikan dengan nilai rankingannya. Di mana kita mengambil nilai rankingan ini? 4, 4, 5, 5, dan 5. Itu yang ada di jurnal yang kita analisis ini. Untuk di jurnalnya. Terus, kita kalikan nilai rankingan ini kan 5 kali. Dan kolom ke sampingnya juga 5 kali. Terus kita kali yang ke pertama, 4 bagi 1. Terus 4 dibagi 0,75 itu hasilnya 3. Terus 5 dibagi 1 jelas 5. 5 dibagi 1 jelas 5. Dan seterusnya 5 dibagi 1. Dan kita jumlahkan totalnya 4 ditambah 3 7. 7 ditambah 5 12. 12 ditambah 5 17. 17 ditambah 5 22. Dan seterusnya di kolom yang kedua, P2. Ini kita kalikan sama 4 dikalikan 4 dibagi 1. 4 dikali 1 ini hasilnya 4. Sama kayak yang pertama yang kita jelaskan sebelumnya. 4 dibagi 0,75. 4 dibagi 1 4, terus 5 dibagi, terus 5 dikali 0,6 itu hasilnya 3. Terus 5 dikali 0,6 hasilnya juga 3. Terus 5 dikali 0,4 itu hasilnya 2. Terus kita jumlahkan juga 4 tambah 4 8 tambah 3 8 tambah 3 11. 11 ditambah 3 14. 14 ditambah 3 ditambah 2 16. Terus sama seperti yang sebelumnya. 4 dibagi 1, 4 dikali 1 4, 4 dikali 1 4. Dan ini karena kolomnya ini sama nilainya, tentu hasil perkaliannya dan totalnya juga sama. Terus yang P4 ini juga, P4 ini kita kalikan juga seperti yang sebelumnya. Jadi yang pertama 4 dikali 1 4. Terus 4 dikali 0,75 itu 3. 5 dikali 0,6 itu 3. Terus 5 dikali 0,6 3, dan seterusnya juga 3. Dan kita totalkan ini semuanya menjadi 16. Terus yang di V5 atau di yang kolom 5 atau barisan yang 5 itu juga kita kalikan seperti yang pertama tadi. Seperti 4 kali 0,75 itu hasilnya 4. Terus 4 dikali 0,25 itu hasilnya 2.
Terus 5 5 dikali 0 itu jelas hasilnya 5 dikali 0 1. Terus 5 dikali 0 juga 1 lagi. Terus 5 dikali 0,2 itu juga 1. Dan kita totalkan dari hasil perkalian nilai R-nya dengan nilai peringkingannya itu totalnya 9. Nah, dari penjumlahan tadi dari nilai X yang kita dapatkan dari kriteria penilaian dosen yang terbaik di Universitas Bengkulu, nah, jadi kita mendapatkan alternatif dan hasil dari penilaian peringkingannya itu alternatif 1 22, terus yang alternatif 2 16, alternatif 3 16 juga, alternatif 4 16 juga, dan alternatif 6 itu nilainya 9. Nah, selanjutnya selanjutnya yang terakhir, dari hasil saya menganalisis, itu terdapat kekurangan dari jurnal ini, di mana keterangan yang saya dapati itu di rankingannya, di mana di jurnal ini ada alternatifnya itu 6, sedangkan eh, atau nilai rankingannya atau bobotnya itu ada 5. Nah, di sini saya dapati kesalahan dari alternatif atau nilai rankingannya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kurang ataupun salah penyampaian, salah penganalisisan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.